Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pelajaran Literasi Abad 21 akan memaparkan materi tentang aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Uus Toharudin MPD dan Ibu Siti Solihah Nurfaidah SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Sharon Regina Putri dengan NPM 205060175. Lalu ada Ivena Dea Lestari dengan NPM 205060183. Lalu Fitri Pujawati dengan NPM 205060190. Lalu Fatin dengan NPM 205060193 dan Natasha Kamila dengan NPM 205060199. Adapun pembahasan yang akan kita paparkan di sini, yang pertama pembelajaran abad ke-21, yang kedua 3R pada pembelajaran abad 21, yang ketiga kompetensi literasi dan pengembangan pendidikan karakter, yang keempat pola kegiatan literasi di sekolah pada jenjang sekolah dasar, dan yang kelima aspek-aspek pelajaran yang dibutuhkan pada pendidikan abad 21. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21. Pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengacu pada 3 konsep pendidikan abad ke-21, yaitu keterampilan abad ke-21 atau 21st century skill, pendekatan saintifik atau scientific approach, dan penilaian autentik atau authentic assessment. Implikasi penting bagi guru dan sekolah adalah bahwa pembelajaran harus merujuk pada 4 karakter pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi yang dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, creative and innovation, collaboration and communication. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Ivena. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu 3R pada pembelajaran abad 21. Dengan mencermati keterampilan-keterampilan penting tersebut, kita mulai berpikir tentang tipe orang yang kita inginkan agar siswa berhasil dan tipe lingkungan yang diperlukan untuk diciptakan memungkinkan pembelajaran itu. 3R dalam pembelajaran abad 21 yaitu ada resilient, reflektif, dan risk taker. Menurut Arnold tahun 2019. Sebagian besar 3R ini merupakan pendefinisian ulang tentang kegagalan. Dalam konteks pendidikan, banyak siswa tidak mau mengakui bahwa mereka berjuang di luar jadwal atau menganggap ide itu buruk. Siswa perlu diberitahu bahwa hanya melalui jawaban, kesalahan pembelajaran itu terjadi. Jika siswa selalu benar, itu berarti bahwa siswa sudah tahu segalanya. Dan dengan demikian, pembelajaran tidak akan ada artinya. Yang selanjutnya, ada resilient atau tangguh. Hal ini mengacu pada para siswa mampu bertahan dari kegagalan, serta pengawasan dari orang lain untuk pilihan yang mengarah pada keputusan mereka. Hal ini merupakan komponen penting dari kesuksesan. Siswa harus menjadi lebih tangguh agar dapat dengan cepat meninggalkan kegagalan untuk beralih ke sesuatu yang lebih efektif atau lebih mampu mempertahankan pilihannya. Yang selanjutnya ada mengenai reflektif, yaitu merupakan karakter penting yang harus dimiliki siswa
Untuk mencapai apapun yang berharga, siswa harus dapat dengan jujur merefleksikan keberhasilan dan kegagalannya. Siswa perlu menyadari bahwa baik dalam kritik maupun pujian, siswa masih memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir adalah R ketiga, yaitu risk taker, pengambil risiko. Dengan menjadi tangguh dan reflektif, siswa akan lebih bersedia mengambil risiko. Hal itulah yang akan memberikan kepada siswa peluang terbaik berinovasi. Ditegaskan oleh Arnold tahun 2019. Salah satu alasan penting perlunya menambah persyaratan untuk pembelajaran modern yang berkualitas adalah dengan cara bahwa meskipun telah dibahas keterampilan yang harus diajarkan dan sifat-sifat karakter yang tertanam dalam keterampilan yang harus diasuh, belum dibahas apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Sekian pembahasan yang kedua. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Fitri Pujawati akan melanjutkan pembahasan materi. Yang ketiga yaitu kompetensi literasi dan pengembangan pendidikan karakter. Komponen literasi informasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Yang pertama yaitu literasi dasar atau basic literasi adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung atau counting. Berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau calculating, mempersepsikan informasi atau perceiving, mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi atau drawing berdasarkan pemahaman dan pengambilan simpulan pribadi. Yang kedua yaitu literasi perpustakaan atau library literasi, antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi, pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami menggunakan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dan memahami informasi ketika selama menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, dan mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu literasi media atau media literasi, merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, seperti media radio, media televisi, media digital, seperti media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Siswa harus diajarkan perbedaan antara fakta dan opini, dan dapat membedakan antara informasi, hiburan, dan bujukan. Yang keempat yaitu literasi teknologi atau teknologi literasi, adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras yaitu hardware dan peranti lunak yaitu software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktikumnya juga pemahaman menggunakan komputer atau komputer literasi yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Yang terakhir yaitu literasi visual atau visual literasi, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual, serta kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital, yaitu perpaduan ketiganya disebut dengan multimodal, perlu dikelola dengan baik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pola kegiatan literasi di sekolah pada jenjang sekolah dasar. Pola kegiatan literasi di sekolah pada jenjang sekolah dasar yang ditemukan berjumlah 12 pola. Ke-12 pola tersebut ditinjau dari 3 hal, yaitu yang pertama, pola strategi dan pelaksanaan kegiatan literasi, yang kedua, sumber buku dan lingkungan literasi, yang ketiga, kerjasama kegiatan literasi.
Ada 12 pola. Yang pertama, pola bergiliran berdoa senyap tulis. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari secara bergiliran untuk setiap kelas. Pola kegiatan prabaca, siswa berdoa di dalam kelas masing-masing secara serentak, kemudian dilanjutkan membaca senyap. Yang kedua, pola mingguan berdoa senyap bacakan. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Pada kegiatan prabaca, siswa berdoa di dalam kelas masing-masing, selanjutnya siswa membacakan senyap, kemudian membacakan sinopsis untuk diperdengarkan oleh semua warga sekolah. Ketiga, pola serentak pembiasaan berdoa senyap. Kegiatan literasi yang dilaksanakan setiap hari secara serentak untuk semua kelas. Selanjutnya, terdapat kegiatan pembiasaan seperti konversional, pankaleston, pembacaan Asmaul Husna, dan lain-lain. Kegiatan pembiasaan tersebut merupakan salah satu kebijakan dari sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, pola serentak berdoa senyap tulis. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari secara serentak untuk semua kelas. Sebelum membaca, siswa berdoa kemudian membaca senyap dan menuliskan kembali bahan bacaan di kartu bacaan yang telah disediakan. Yang kelima, pola mingguan upacara berdoa senyap. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali secara serentak untuk semua kelas. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari. Sebelum kegiatan literasi, siswa melaksanakan upacara, kemudian berdoa dan dilanjutkan dengan membaca senyap. Yang keenam, pola skemata baca dan pertanyaan. Yang ketujuh, pola tujuan dengarkan tulis. Yang kedelapan, pola skemata baca cerita. Yang kesembilan, pola tujuan baca cerita. Yang kesepuluh, pola pertanyaan baca jawaban. Yang kesebelas, pola tujuan baca jawab. Yang kedua belas, pola pertanyaan baca dan tulis. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pembelajaran yang dibutuhkan pada pendidikan abad 21. Yang pertama, aspek instruction should be student-centered. Menurut Nahadi, pengembangan pembelajaran pada aspek ini seyogianya menggunakan pendekatan bimbingan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, aspek education should be communicative and collaborative. Pada aspek ini, Nahadi menyatakan siswa harus diedukasi untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Lalu ada aspek learning should have context. Pembelajaran tidak akan berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Dan yang terakhir, aspek school should be integrated with society. Nahadi menyatakan dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogianya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosial. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan, silahkan untuk raise hand atau bertanya di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.